warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang fungsi sedekah bagi kehidupan mukmin. Fungsi secara umum kita mulai dari surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Ini ada perintah, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, artinya yang punya harta. Sodakotan, untuk sodakoh. Fungsi sodakoh itu secara umum adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan hartanya. Jadi harta yang kita miliki ini ternyata tidak bersih, maka harus dibersihkan. Nah, itu fungsinya. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan jiwa. Orang yang mengeluarkan zakat itu jiwanya lapang, bersih. Wa shalli 'alaihim, dan itu dilengkapi dengan bersalawatlah, artinya apa yang kita keluarkan itu adalah memang karena Allah. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum, bahwa salat artinya salat itu adalah menenteramkan bagi kamu, menenteramkan hati kamu. Allah mendengar semuanya dan tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah singkatannya yamhullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapuskan riba dan memperdayakan sedekah.
Jadi sedekah berfungsi untuk menghapuskan riba. Nah, di situ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, secara umum sedekah itu ada 3 macam. Ada sedekah bilmal dengan harta. Nah, ini sudah ditentukan segala asnaf-asnafnya sudah ditentukan. Kalau dengan emal jelas. Tuh. Di dalam surat Taubah ayat 60 jelas bahwa innamas shadaqat. Sebutnya di situ sedekah. Maksudnya itu adalah pembersih. Artinya zakat. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah dalam arti umum, kalau ada pembagiannya berarti zakat. Di dalam surat-surat yang dalam Al-Quran itu bertebar, setiap zakat itu digandengkan dengan sholat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Semua surat itu ada. Sampai dengan yang terakhir surat Al-Bayyinah itu dinyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Digandengkan banyak, Pak. Tuh, ya, di dalam surat-surat itu ada yang 2, ada yang 3, sholat itu digabungkan dengan zakat. Tuh. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Banyak. Jadi kalau orang mau meninggalkan zakat karena dianggap zakat itu tidak populer, itu dianggap aja orang sedang ngelindur itu. Nah, jadi jangan diladeni karena zakat itu rukun Islam. Kalau zakat ditinggalkan berarti rukun Islam kurang. Tuh, jadi ini fungsinya itu ya zakat. Tuh. Jadi kalau sudah ada asnafnya itu berarti walaupun bahasanya sedekah, sedekah bilmal. Nah, jadi jelas di situ itu sedekah itu mustahiknya innamas shadaqatu lil fuqara. Di mana-mana fuqara miskin ini ada, Pak. Jadi jangan ditinggalkan, fakir dan miskin ini harus diperhatikan karena dia di mana-mana jadi mustahik. Di zakat ada juga fuqara masakin. Nafkah tuh ketika dinyatakan yas'alunaka madza yunfiqun, ditanyakan tentang infak. Qul ma anfaqtum min khair. Perbuatan baik. Siapa asnafnya infak sini? Walil walidaini. Yang kedua orang tua. Lil walidain wal akrabin. Orang dekat. Orang dekat itu ya dekat kita, lingkungan kita, anak kita, istri kita, akrabin. Tuh. Itu namanya bukan zakat, tapi infak. Sedekah juga namanya tuh. Jadi sedekah itu induk semua perbuatan baik. Tuh ya. Itu induk apanya? Kerucutnya ke sedekah. Ke sedekah semua. Walaupun disebut infak di situ kalau asnafnya lil walidain, kedua orang tua, satu, wal akrobin, orang-orang dekat, terus wal fuqara wal masakin tetap ada, wabni sabil, orang yang dalam keadaan
perjalanan. Itu sedekah bil mal. Makanya jangan diselimpangkan ini karena sudah porsinya sudah jelas. Tuh. Lil fuqara wal masakin itu pasti ada. Ketika kita berbicara zakatul fitri, zakat fitrah itu juga sedekah. Induknya sedekah. Zakatul fitri asnafnya siapa? Cuma 2. Zakatul fitri zakatul fitri tuhrotal lissaim, membersihkan jiwa orang yang berpuasa, wa tu'matal lil fuqara wal masakin, untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Diteruskan di sana, faman addaha qabla sholat, artinya siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat, maksudnya sholat id, tuh ya, fahiya shadaqatun makbulah, maka zakat fitrah termasuk zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholat, siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqah, shadaqah juga. Nah ini shadaqah. Ini kita dulu sudah berpengalaman di kampung-kampung. Saya juga di kampung di sana di Lembang, Citangkil itu Pak. Itu zakat fitrah itu dikumpulkan di masjid. Setelah kumpul banyak untuk pembangunan. Nah ini berarti yang membangun masjid itu adalah orang fakir dan orang miskin, dikumpulkan. Tuh ya, ini kekeliruannya. Ada juga zakat fitrah itu kepada kiai. Ada kepada ustadz. Ustadz itu kadang-kadang guru-guru ngaji itu kalau Ramadan itu banyak karungnya itu untuk itu kekeliruan. Kenapa? Zakat fitrah itu asnafnya cuma 2, orang fakir dan orang miskin. Dan diberikan sebelum sholat. Nah itu zakat mal di situ tuh. Ada juga yang namanya sedekah tapi sebenarnya juga itu zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan hak. Siapa haknya itu? Ya ada haknya, yang paling itu fuqara dan masakin itu. Tuh ya, fuqara dan masakin. Berikan. Jadi itu tidak mempunyai persyaratan. Pokoknya kita mendapat rezeki berapapun keluarkan, karena bukan mutlak semuanya punya kita. Jadi yang kita peroleh itu Pak, itu ada kotorannya. Ada kotorannya, harus dibuang. 100.000 sehari buang. Nah, dibuangnya berapa? Ya berapa aja, minimal kita ambilkan 2,5%. Kalau 100 itu berapa Pak? 2.500. 2.500 itu adalah kotoran. Kotoran tuh. Ini sedekah Pak. Sedekah mal itu di situ tuh. Buang harta kita, membersihkan harta kita dari kotoran. Karena memang secara secara akal, semua yang kita miliki, yang kita peroleh itu tidak seutuhnya punya kita. Itu sudah hukum alamnya begitu. Kalau kita membeli durian, tuh sudah sah durian itu kita beli.
Harganya berapa sekarang ya? 50-an lah ya. 50 ada 100. Sah semua milik kita. Karena sudah dibeli. Apakah iya itu tidak ada kotorannya? Tuh, ya. Ada kotorannya. Tuh. Jadi nggak boleh kita beli durian itu dimakan dalamnya, kulitnya dimakan, segala macam, habis enggak dibuang. Ada yang dibuang. Kalau enggak dibuang bagaimana? Lah iyalah Pak, udah bersih harus kita makan. Sudah bersih pun di perut kita harus ada yang dibuang. Kalau kita makan yang bersih-bersih sudah dibersihkan semuanya. Enggak buang-buang. Tuh ya, enggak dibuang-buang di perut kita ini, apa akibatnya? Ya dipaksa. Nah, dokter itu bagiannya tuh ya. Jadi inilah sedekah yang disebut dengan bilmal, dengan harta itu semuanya itu. Makanya ketika Khalifah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, orang-orang Islam pada waktu itu Pak pada murtad. Laung Rasulnya wis mati jelah ya. Balik maning jadi kafir maning. Mengingkari zakat. Abu Bakar memerangi, diperangi orang murtad, diperangi orang yang enggak bayar zakat, diperangi. Di mana zakat tidak populer ini, di mana? Wong edan. Zakat enggak populer. Dalam Al-Quran semua banyak. Zakat itu digandengkan dengan salah. Ada pembelanya bilang katanya, kan Pak sudah minta maaf. Lah ya karena dikeroyok oleh netizen. Nah, baru dia minta maaf. Maafnya entah apa nggak tahu. Tuh. Jadi ini sedekah dalam porsi bilmal. Tuh Pak ya. Jadi ini sedekah. Membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita bis sedekah. Dengan sedekah. Banyak lagi apanya. Nah, persyaratannya pun harus juga Pak. Persyaratannya harus lengkap juga. Yang saya baca tadi, lantana lulbir rohat tatung fiqhu mimma tuhibbun. Jadi memberikan infak itu harus sesuatu yang kita senangi. Artinya yang kita senangi itu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan, itu kasihkan sama orang lain. Tidak akan mendapat kebaikan kalau untuk makan kita berasnya harganya sekilo. Berapa sekilonya ya? 20.000. Ketika untuk orang dikasihkan yang cuma 9.000. Nah ini artinya tidak menghitung bahwa penerima itu harus sama dengan kita. Oke Pak ya, itu fungsi zakat mal. Sekarang zakat juga ada bil anfus. Makanya ketika diingatkan kita di dalam surat As-Saff itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tuh. Pengen berores ya kira-kira katanya. Pengen tahu enggak kamu? Tuh. Yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka itu adalah
harus berjihad, nekat untuk mengeluarkan mal dan nyawa bil anfus. Nyawa kita ini bil anfus artinya tidak ada uangnya Pak, tidak mal, bukan, tapi jiwa kita. Bil anfus. Nah, contohnya apa? Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Antara lain di dalam surat Al-Ahzab dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ngomong baik itu sedekah, Pak. Enggak pakai duit. Ngomong baik. Tuh. Ngomong baik sama orang, bersikap baik kepada orang itu sedekah. Bi anfusikum. Apa? Jiwa kita. Jadi bapak-bapak, tuh ya, ngomong baik itu sedekah. Apa hadiah dari Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Terus apa lagi? Sebelum itu apa lagi? Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Itu dari sedekah, Pak. Yuslih lakum, akan diperbaiki amal kita yang salah-salah. Amal kita yang kurang-kurang akan diperbaiki karena kita sering mengucapkan perbuatan omongan yang baik, kalimat thayyibah. Tuh. Kalau tidak dicontohkan, Pak, orang di kampung saya kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang padahal artinya nggak ngerti. Bangusir, mbah parah niku artinya apa, Gun? Bangusur patakire. Itu ini kampung kula niku, Pak. Ning kampung kurang ajar, setan, babi. Petoak aku napa? Sok kagrem segala macam. Kalau orang sudah mengucapkan begitu, kita yang menerima itu supaya jadi sedekah apa ucapannya? Assalamualaikum. Babi syirkun, assalamualaikum. Sedekah, Pak. Sedekah itu bil anfus, dengan jiwa kita. Hah? Lah iyalah dengan hatinya. Lah hati ini mau kedeleng enggak, Pak? Enggak. Jadi itu adalah sedekah, Pak. Nah, makanya Rasulullah memberikan apa-apa tarkusari, apa itu? Tarkusari sedekatun. Meninggalkan kejahatan itu sedekah. Malam ini saya berniat mau merampok Pak Asik. Harap merampok Pak Asik Umay. Terus ya Allah sadar, ternyata merampok itu tuh ya, jambret, Pak. Niat apa jambret? Dengan kesadaran tadi hati ya, dengan hati enggak jadi ya Allah, jambret itu perbuatan maksiat, enggak jadi sedekah. Kita sudah, tapi bukan karena tertangkap polisi, bukan. Karena memang kesadaran kita enggak jadi. Sudah mau apa? Tuh. Jadi itu sedekah. Tuh. Lah bagaimana dengan korupsi? Sedekah hasil korupsi beremen, Pak.
Tuh. Bisa apa enggak kita membuang kotoran dari kotoran? Nah, jadi itu dari anfus, dari jiwa. Nah, tanpa uang, tidak pakai uang. Senyum Pak, senyum kepada orang, tuh ya. Ketemu orang, Pak, ayun pundi Pak, itu sedekah. Senyum, gampang, tanpa nggak pakai uang Pak. Senyum kita itu nggak pakai uang. Itu kenapa disebut sedekah? Bil anfus. Nah, gampang nggak tuh Bu? Senyum doang Bu, senyum. Tuh, gampang. Lah iya gampang senyum itu. Kalau kita senengi orang itu, kalau kita benci coba senyum. Senyum kepada orang yang kita benci. Sengit setengah mati, senyum. Oh itu mah apa itu senyum apa? Apa itu yang senyum lidah apa? Senyum buaya apa? Itu Pak. Tarkus syari sadaqatun. Nah, Rasulullah memberikan aba-aba. Ya Rasulullah, kata sahabat, man najat. Ya Rasulullah, supaya kita selamat Rasulullah, apa yang mesti kita lakukan Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Amsik alaika lisanaka. Jaga mulutmu. Itu yang sedekah tanpa ada pakai uang. Tuh. Tapi ada Pak, pejabat, pegawai ini marah-marah baik. Ini ngamuk-ngamuk. Tapi setelah dimarahi itu dipanggil dia, dikasih duit. Jadi bawahannya kabeh kepengen dimarahi. Karena setelah dimarahi dikasih duit. Nah itu membuat apa arani roh kun mah. Jadi ini membalas orang dengan senyuman, membalas orang dengan salam. Tuh. Lawannya apa? Lawannya membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu bukan sedekah. Walaupun apa? Ali bin Abi Thalib secara emosional menyatakan, apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa takab al-kibaru alal mutakabbiri sedekah. Melakukan sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu mah jangan dipakai dalil, karena Ali yang secara emosional at-takabburu alal mutakabbiri sedekah. Berbuat sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu bukan hadis Pak, jangan dipakai itu Pak. Tetap orang sombong kepada kita tetap mengucapkan salam sedekah. Tuh, dia ucapan baik. Di kampung saya Pak sering itu Pak, wah, lamun tukaran. Sire arep lagu apa? Wah, itu ya lagu. Ayo lagu apa? Kita mau rawedin siapa gak? Wah, itu. Itu setan aja ya. Sing salah setan baik. Iki lagi kesetanan gitu ya. Padahal setan bulan puasa kemarin Pak, setan itu sedih. Kenapa? Pekerjaannya sudah diambil oleh manusia. Orang jahat katanya setan, padahal yang ngerjakan manusia. Orang yang cabul katanya setan, padahal yang enak dia. Korupsi katanya setan, padahal yang kayak dia. Makanya setannya sedih, ya Allah.
pekerjaan saya sudah hilang katanya, diambil alih oleh manusia. Jadi akhirnya setan kepengen mengajukan pensiun, Pak. Pensiun. Nah, jadi membawa map. Setan mau kemana? Kata malaikat. Mau ngajukan pensiun, pekerjaan saya sudah diambil semua oleh manusia. Ya. Jangan pensiun, cari kerja tuh susah. Udah balik lagi ke sana. Jadi nggak jadi. Aduh, baik tua segala macam. Nah, inilah sedekah, Pak. Wal yasa'ka baituka, kata Rasulullah. Tuh, lapangkan rumahmu. Lapangkan rumahmu itu apa maksudnya? Perbanyak silaturahim. Silaturahim itu adalah sedekah tanpa pakai uang. Bahkan kalau kita silaturahim ke rumah Pak Yayat dikasih minum. Rezekinya itu. Jadi saya datang ke rumah Pak Yayat untuk silaturahim, sedekah. Pak Yayatnya ngasih minum, ngasih ngopi segala macam, sedekah. Coba di mana ada kesempatan kejahatan itu timbul? Enggak ada. Tuh. Enggak ada. Tuh. Saya sekedar cerita aja nih, Pak. Saya terharu sekali kemarin melihat ditayangkan di TV rakyat Iran, Pak. Rakyat Iran itu dari anak gadis yang punya anting, Pak, dicopoti semua untuk membela Iran dari serangan Zionis Iran Amerika. Dicopoti, Pak. Ada yang tabungannya itu dikumpulkan di situ. Ada yang nggak punya apa-apa, punya kambing, kambingnya dibawa, Pak. Kenapa? Rakyatnya sudah percaya. Rakyatnya sudah percaya. Kenapa? Karena pejabatnya sudah melakukan sedekah. Pejabat di Iran itu, Pak, keadaannya sama dengan rakyatnya. Coba. Nggak ada korupsi, Pak, di sana. Nggak ada korupsi. Tuh. Makanya rakyatnya percaya, berbondong-bondong semua sumbang apa yang dia punya. Di Indonesia gimana ya? Coba bayangkan, pajak aja, zakat mau dihilangkan tapi pajaknya ditekan. Tuh. Makanya ada orang yang pulang dari India, cerita dia, hebat India itu, ada keajaiban dunia, namanya Taj Mahal, hebat, Taj Mahal di India. Kata yang dengar, di India cuma satu Taj Mahal, di Indonesia banyak, beras mahal, listrik mahal, apalagi air mahal. Di Indonesia banyak mahal itu katanya. Di India cuma satu, cuma Taj Mahal aja. Di Indonesia wah, masuk sekolah mahal. Banyak mahal. Jadi keleh India karo Indonesia ya, Pak ya. Nah, di India yang mahal cuma Taj Mahal aja. Di Indonesia pajak mahal. Nah, itu ya. Jadi itu silaturahim adalah sedekah. Terus apalagi yang terakhir Rasulullah ada 3 itu. Wal yabki ala khoti'atika, tangisi perbuatan kita yang jahat-jahat yang lalu. Nangis artinya tobat.
Tobat itu adalah sedekah untuk diri kita. Bersihan. Kita kan lah, makanya Pak coba Umar bin Khattab ketika dalam keadaan sendiri menangis enggak pernah habis. Kenapa? Dia sedih perbuatan kezolimannya dia terhadap anaknya, anak perempuan dia dikuburkan, nangis Pak. Itu jadi ibu-ibu, bapak-bapak, coba pikirkan apa perbuatan kita. Kita mikir kadang-kadang memang sedih apa yang diperbuat oleh kita. Sedekah Pak, sedekah untuk diri kita. Nah, oleh karena itu menangisi perbuatan kita. Kenapa? Karena semua perbuatan yang kita perbuat tanggung jawabnya adalah kepada yang memperbuat. Tangisi. Tuh. Jadi sedekah. Wal yabki ala khati'atika, tangisi perbuatan kita. Tuh. Makanya bapak-bapak, kita harus betul-betul apa yang kita amalkan ini sesuai dengan syarat rukun sedekah. Tuh. Maka disebutkan syarat rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun, Pak? Syarat itu adalah harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Sedangkan rukun harus ada pada waktu pelaksanaan. Jadi kalau kita bersedekah, tuh syaratnya apa? Muslim, orang Islam, merdeka, punya harta. Nah, siapkan punya harta. Tuh ya. Terus iya berakal, yalah orang apa ya, berakal. Tuh. Itu syarat. Jadi sebelum kita melakukan sedekah, syarat itu harus dipenuhi dulu. Islam, balik, akal, terus merdeka. Rukun apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada waktu pelaksanaan. Lah sholat aja lah Pak, sholat, contoh sholat. Syarat sholat itu apa? Harus wudhu sebelum sholat. Harus nutup aurat sebelum sholat. Terus menghadap kiblat. Segala macam itu dipersiapkan. Itu namanya syarat. Kalau syaratnya kurang, maka sholatnya apa? Kalau syaratnya kurang. Tidak sah. Kalau rukun juga banyak. Baca Fatihah juga rukun pada waktu sholatnya. Tuh ya, pada waktu sholatnya. Terus apalagi tumakninah juga rukun. Tuh. Kalau rukun ini tidak ada, sholatnya batal. Tuh ya. Kalau syarat tidak ada, tidak sah. Kalau rukun tidak ada, batal. Tuh. Itu amal, Pak. Makanya hati-hati terhadap syarat dan rukun ini harus diperhatikan. Tuh. Makanya sedekah harus secara pribadi. Kita yang bersedekah dan punya hartanya harta kita, niatnya niat kita. Makanya kesedekah enggak ada niat karena Allah, enggak sah. Batal. Tuh, baik ya. Jadi sangat pribadi. Jadi amal itu sudah dijelaskan. Apa di dalam surat Al-Isra ayat berapa itu yang nyatakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Tuh. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang mendapat pahala sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Wa anna sa'yahu, apa terusnya? Saufa yura. Nanti yang kita amalkan akan kita lihat. Itulah di dalam surat apa itu Idzal Zalzalah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Kita akan melihat. Jadi secara nakli dosa orang tidak bisa ditanggung oleh kita. Pahala orang pun tidak bisa dipindahkan kepada kita. Kita sama-sama hidup nih, Pak Asik. Tuh. Pak Asik, saya mau sholat maghrib 2 kali. 1 untuk saya, 1 lagi untuk Pak Asik. Bisa enggak? Pribadi Pak, harus pribadi. Jadi ibadah itu harus sangat pribadi sekali. Sama dengan yang kita lakukan Pak, makan pribadi enggak tuh? Makan, minum, pipis, BAB bisa diwakilkan enggak? Bisa diwakili orang kita enggak? Pak Asik pengen ngoyo, kita kan tolong wakili Pak ngoyo. Enggak bisa. Sakit Pak, sakit bisa diwakili, bisa dipindahkan sakit, enggak bisa. Itu secara akliyah, secara nakliyah tadi. Tuh. Makanya, ini jam biru Pak Wes, biru. Wow, kali turun tak ini nih, materi ini turun tak, wah kan. Jadi ini Pak, jadi nggak boleh kita memindah-mindahkan pahala, memindah-mindahkan dosa, nggak bisa. Pasti alla taziru waziratun wizra ukhra wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Makanya ada hadis yang sering diungkapkan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad, Iza mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal meninggalkan puasa, harus berpuasa walinya, ahli warisnya. Itu dhaif. Karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya meninggalkan puasa 5 hari, terus ahli waris kita kewajiban untuk membayar 5 ini kan, yang 5 hari ini. Kalau ahli waris kita enggak melaksanakan puasa itu, yang berdosa siapa? Pribadi Pak. Sangat pribadi, enggak boleh diwakil-wakilkan, enggak boleh atas nama itu enggak boleh. Kalau atas nama boleh, beruntung saya. Kenapa? Cucu saya Pak 20. Instruksikan kepada cucu kita yang 20 itu untuk sholat atas nama saya. Sodako atas nama saya, korban atas nama saya. Bisa enggak tuh? Beruntung sekali saya banyak cucunya Pak, 20. Bagi-bagi. Enggak bisa. Sama dengan sakit Pak. Suami istri nyayangi sakit. Bisa dipindahkan sakit suami kepada istri? Enggak bisa. Tuh.
Walaupun nangis-nangis nggak bisa dipindah-pindahkan penyakit itu. Makan bisa dipindahkan, minum nggak bisa pribadi. Itulah akliyah dan nakliyah juga sudah mengatakan seperti itu. Makanya kita jangan memindah-mindahkan pahala kita untuk orang lain yang masih hidup sekalipun, apalagi sudah meninggal. Makanya kalau kita mau bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, salurannya apa? Cuma satu, apa? Doa, Pak. Cuma doa. Itu pun waktu kita masih hidup, yang meninggal masih di alam barzah. Kalau sudah alam mahsyar nggak ada cerita. Salurannya cuma doa. Jadi nggak bisa orang karena sayangnya kepada bapak kita yang sudah meninggal, maka saya akan berwakaf atas nama bapak saya. Atas nama itu ada rukun syaratnya enggak? Orang yang sudah meninggal berniat apa enggak? Orang tuh. Nah ini, jadi sangat pribadi Pak, sangat pribadi. Saluran kita kepada orang lain hanya melalui doa. Tuh, Pak Yayat sakit, saya besuk di situ, bisa memindahkan sakitnya kepada saya? Enggak. Yang bisa kita lakukan apa? Doa. Doa itu sedekah. Kita mendoakan orang sakit itu sedekah. Yang sakit mengaminkan, dia sedekah untuk dirinya sendiri. Namun sakitnya tidak bisa dipindahkan. Makan. Tuh, Pak Asik, saya lapar nih Pak Asik, tolong wakili saya makan. Tuh, termasuk Pak, tuh ya, termasuk yang sering dijadikan dalil badal haji itu ada anak, tuh ya, lapor kepada Rasulullah, ibunya niat mau pergi haji. Enggak kesampaian, ninggal dia. Anak ini nanya sabar, ya Rasulullah, bisakah ibu saya gantikan hajinya? Apa jawab Rasulullah? Bisa. Apalagi anak, orang-orang lain pun kita di sini itu ya. Pak Asik mau haji enggak jadi, bisakah digantikan saya? Bisa. Tapi pahala hajinya untuk siapa? Untuk yang melaksanakan. Nah, ibunya yang sudah niat enggak haji, ibunya yang sudah niat pergi haji enggak jadi, dia tidak berdosa. Tidak berdosa, tidak melaksanakan haji. Kenapa? Karena niat sudah ada, enggak kesampaian. Manis tato'a ilaihi sabila. Sangat pribadi, Pak. Amal itu, sedekah itu sangat pribadi. Bukan bohong. Bukan bohong, Pak. Enggak ada ceritanya. Enggak ada dalilnya yang mengatakan itu bahwa boleh. Kenapa? Dalilnya tadi, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap perbuatan orang itu tuh ya akan menerima apa yang ia perbuat. Jadi itu Al-Qur'an, Allah yang punya ketentuan ini, maka Allah yang memberikan ini di dalam Al-Qur'an. Ini makanya hati-hati, hal-hal yang debatable ini Pak sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena
sama kita nggak sampai, sama yang mau meninggal apalagi udah meninggal. Jadi saluran yang paling khusus untuk kita kepada orang meninggal itu adalah doa, Pak. Doa itu pun tidak sembarangan doa. Tuh, harus ada channel antara yang mendoakan dan kalau yang didoakan itu orang soleh, kitanya harus soleh. Doakan, nyambung. Tuh. Nabi Muhammad sedih sekali ketika mendoakan Abi Thalib, ditegur oleh Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau senangi, kata Allah. Doa itu jadi harus ada saluran. Maka kalau saya sering channel tuh ya. Jadi seirama tuh. Kalau Bapak mau ngopi harus campurannya yang seirama. Kopi dicampur sama gula, sama susu. Tuh ya, itu baru cocok, pas. Tuh. Jangan kita ngopi dikasih sambal. Ngopi kita dikasih terasi. Enggak nyambung. Maka mudah-mudahan dengan kesolehan bapak kita, artinya sekecil apapun bapak kita adalah imannya, doakan kita. Nah, jadi yang kita masuk surga itu, Pak, bukan karena amal dipindahkan, apalagi dipindahkan, bukan karena amal. Apa? Masuk surga itu karena tidak punya dosa. Kalau kita mendoakan orang tua kita dengan tulus, maka sebutkan sana waladun solehun yad'ulahu, tulus kepada orang tua kita. Kalau diterima sekian banyak doa kita kepada orang, diterima satu aja oleh Allah, orang tua kita bebas dari dosa, masuk surga. Orang yang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, karena nggak punya dosa. Makanya Rasulullah sudah memberikan aba-aba. Innahu la yudkhilul jannata ahadum minkum min amali. Kamu masuk surga bukan karena amal. Coba Bapak kaget enggak tuh coba? Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Sampean juga Rasulullah begitu? Kata Rasulullah, wala ana, termasuk saya juga. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa maghfirah. Kecuali Allah memberikan rahmat dan ampunan, baru orang masuk surga. Jadi itu aja yang kita tuntut kepada Allah. Mohon supaya orang tua kita, saudara kita, sejemaah ini, mukminin mukminat ini, Pak, jangan pelit. Kenapa? Kita mendoakan bapak yang sudah meninggal, kitanya sedekah kepada dia. Dia beruntung. Nah, tuh. Jadi masuk surga adalah karena mendapat rahmat dan ampunan Allah. Sama, makanya saya katakan anak kecil lahir mati masuk mana, Pak? Masuk surga. Kenapa? Padahal dia nggak punya pahala, karena nggak punya dosa. Makanya sambil guyon kadang-kadang saya bilang, Bapak tahu nggak kalau ada jenazah yang berdosa atau tidak itu? Tahu nggak Bapak? Lewat jenazah, oh ini berdosa. Lewat, oh ini nggak berdosa. Tuh. Tahu nggak Pak? Tahu. Kenapa? Kalau mujur, membawanya mujur, tuh ya, itu berarti jenazah berdosa tuh, ada dosanya. Tapi kalau malang, bawa jenazahnya malang, itu enggak ada dosanya itu. Orang bayi masih kecil kan dibawanya malang aja gitu kan. Nah, jadi
Ingat Pak, hati-hati masalah amal, sedekah segala macam sangat pribadi. Tidak bisa di atas namakan. Ya, kasihan kalau kita mengamalkan atas nama kepada dia enggak sampai, kepada kita juga enggak karena kita enggak niat. Udah tinggalkan hal-hal yang atas nama itu. Kenapa? Salurannya cuma satu kepada orang yang meninggal melalui doa. Yang mau hidup al-ahya minhum wal amwat dengan doa. Oke Pak ya. Ini saya terpaksa saya kasih tahu, takut nanti bapak-bapak ngegugat saya. Pak Ustadz dulu nggak nerangkan tentang ini, bahwa pahala dan dosa itu sangat pribadi. Nah ini sudah saya kasih tahuan. Nah nanti kalau Pak Mubtadi bilang, Pak Ustadz juga nerangkan, udah jelas ini. Oke, terima kasih. Ini sudah kelewatan ya Pak. Hah? Oh iya, silakan. Silakan kalau ada yang ibu-ibu biasanya ini. Jadi gini Ustaz. Ya. Saya terus terang aja pernah mengatasnamakan suatu kebakaran. Apakah itu masih dilakukan efek? Dan lagi haji dari Juwaina. Karena Rasulullah, bapak saya pun saya waktu ya. Belum haji, meninggal, boleh. Dan diteruskan dengan kamu haji belum. Dan orang lain juga anaknya. Itu syarat haji dulu itu gimana itu? Dan itu sudah melekat ya. Jadi habis semuanya dengan dalil yang tadi itu. Allah taziru waziratun wizra ukhra wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Famayamal. Dirinya kan begitu ya. Jadi kita memang sudah terbius dengan pelajaran orang Kristen. Orang Kristen itu kan dosanya di apa itu Pak? Dosa orang Kristen itu iya iya. Nah iya dibayar oleh Yesus. Terbius dengan itu kita pun ikut-ikutan. Nah, padahal di mana ada masa dosa semua dihapuskan, ditebus. Dosa ditebus semua oleh Yesus. Jadi orang Kristen itu enggak ada yang berdosa, Pak. Enggak ada yang berdosa. Kenapa? Ditebus semuanya oleh Yesus. Maka kita pun untuk menebus dosa bapak kita nebus. Tuh. Nah, tuh. Jadi ini udah itu mewakafkan sesuatu, mensodakohkan sesuatu, sodakoh lah, wakafun termasuk sodakoh kan. Tuh, sodakoh ada syarat rukunnya Pak. Syarat rukunnya, apalagi haji. Haji itu tidak sah kalau tidak wukuf karena itu rukun. Orang yang meninggal bisa wukuf enggak situ? Jadi ini mutlak. Jadi yang pas begini aja. Makanya saya orang tahlil itu Pak ya. Saya tahlil itu adalah untuk siapa bacanya itu? Untuk kita yang baca. Baca Yasin untuk kita. Fatihah, baca Fatihah untuk kita. Karena kita sudah banyak memperbuat sodakoh dengan membaca itu semua. Insya Allah kebersihan kita ini, doa kita kepada almarhum nyambung. Itu yang harapannya sebenarnya.
Cuma salah kadang-kadang. Allahumma ausil waj'al sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Hadim. Dosa pahala bacaan ini saya kirimkan kepada. Lah melalui apa dikirimnya itu? Khususan banyak. Iya. Makanya saya terus terang, Pak. Makanya saya jarang ziarah kubur itu. Kenapa? Ziarah kubur itu dua tujuannya. Untuk mengingat akhirat dan ingat mati. Nah, kalau kita sudah ingat mati, ngapain ziarah? Memang ziarahnya sunnah. Kan begitu ya. Kenapa? Untuk itu, untuk dua itu. Nah, sedangkan membaca doa saya tiap saat, Pak. Tiap saat. Mudah-mudahan dari sekian ribu tiap sholat kita. Ini Pak. Allahumma gfirli dzunubi wali walidaina. Tuh. Terus saya sebutkan bapak saya itu. Bapak saya itu Pak enggak ketahuan di mana kuburannya, enggak tahu itu waktu pemindahan apa itu, entah acak-acakan itu. Tapi apakah kita bisa mendoakan? Bisa. Tuh, Allahumma gfir li abi, sebutkan karena bapak saya ada dua. Tuh ya. Tuh. Nah, sebutkan namanya. Saya sebutkan Rasid, sebutkan Johra. Terus khususon kepada siapa? Ibu saya. Ibu saya pun ada dua karena saya kan diambil sama wak saya tuh. Saya doakan semua, anak saya semua. Saya sudah bersedekah kepada almarhum melalui doa. Kalau doa ini insya Allah diterima oleh Allah, insya Allah Bapak kita menjadi ahli surga. Itu Pak, itu apanya? Rumusnya begitu tuh. Jadi bacaan-bacaan kita itu untuk kita yang baca, bukan untuk mayit, bukan. Tuh. Tuh makanya kalimat la ilaha illallah itu harus dibunyikan ketika sakaratil maut. Kan begitu. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia supaya kalimat terakhir yang terucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya ceritakan belum ya? Di rumah sakit Islam Jakarta itu, Cempaka Putih itu, ada ustadz yang berpuluh tahun dia menangani orang mati, orang sekarat. Ribuan, itu dari ribuan itu. Tuh. Apa kata ustadz ini? Yang pernah saya dengar, tuh ya, orang yang terakhir kalimat la ilaha illallah itu cuma 7%. Jadi 1000 paling cuma 70 orang la ilaha illallah. Makanya jangan direpotkan dengan ucapan-ucapan lain supaya yang mendengarnya ini terbawa la ilaha illallah. Makanya di situ disebutkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Kan itu supaya terbiasa. Jangan orang yang mau sekarat kok dinyatakan, oh begitulah nasibnya soldadu. Dia osol-osol dan dia adu-adu. Apa orang mau mati kok dia osol-osol, serdadu segala macam. Nah ini Pak. Jadi tolong Bapak-Bapak bersihkan jiwa kita dengan amal kita. Membaca Al-Quran itu adalah kebaikan untuk kita. Karena kita insya Allah sudah bersih, maka doa kita insya Allah bisa nyalur. Cuma itu aja salurannya itu, saluran doa itu. Baik yang mati maupun yang hidup. Itu kalau di alam barzakh. Oke, udah. Udah ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak-bapak. Ya. Tuh, kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak tersinggung, saya mohon maaf. Berarti enggak ngerti.
Nah, sebaliknya kalau bapak-bapak ibu tersinggung dari apa penjelasan saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa? Berarti ngerti, ya kan itu ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu